Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiana Septi Wijayanti, mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 Universitas Negeri Medan. Selamat menyaksikan video UKIM saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya Bu Ana presentasi dulu ya. Ya. Sepertinya ada yang tidak hadir. Jadi Bu Ana ingin mengetahui. Ahmad Ilham, Aisyah, Anggun, Devi Melani, Ella. Oh iya, Ella kenapa ini memakai jaket? Oh, Ella lagi masuk angin. Oh, ya. Hari ini kita akan membahas tentang financial report. Apa itu financial report? Ya, laporan keuangan. Kira-kira ada yang masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin itu kita bahas apa? Pertemuan sebelumnya. Yang pertama. Pembelajaran sebelumnya yaitu mengenai jurnal penyesuaian yang menggambarkan akun sebenarnya, sehingga laporan keuangan di perusahaan menggambarkan yang sebenarnya menggunakan menu record jurnal entry. Nah, itu ya. Jadi sebelum pembelajaran financial report itu tentang jurnal penyesuaian. Nah, untuk mengentrinya itu menggunakan menu record jurnal entry. Nah, yang pertama kompetensi dasarnya itu kalian di sini itu mampu menganalisis apa sih laporan keuangan ini pada perusahaan dagang. Itu untuk KD pengetahuan. Nah, untuk yang KD tentang keterampilannya di sini kalian ini mampu mencetak laporan keuangan. Nah, tujuan pembelajaran juga ada dua. Nah, di sini kalian ini diharapkan nanti dapat merancang laporan keuangan pada perusahaan dagang ini dengan baik dan benar, kemudian tepat juga. Selanjutnya tujuan yang kedua yaitu siswa dapat mencetak dan menampilkan laporan keuangan dengan benar dan tepat. Project based learning yaitu menampilkan project kalian. Project akhirnya yaitu tentang laporan keuangan. Karena akuntansi kan projectnya itu menampilkan laporan keuangan, kalian bisa membuat laporan. Nah, untuk langkah pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama nanti akan menampilkan video pembelajaran dan materi pembelajaran. Kemudian nanti ada mendesain perancangan produk. Kemudian ada penyusunan, pembuatan dan monitoring produk. Selanjutnya ini ada monitoring perkembangan proyek. Kemudian di sini ada menguji hasil. Sampai sini paham? Enggak ngantuk ya? Kan yang gebrakan rambut. Enggak ya? Nah, kenapa sih kalian ini manfaatnya di diri kalian nanti kalau udah lulus? Supaya ada gambaran terkait kondisi perusahaan. Misalnya aja Anggun usaha catering. Nah, usaha catering kan butuh modal utang ke bank. Nah, bank kan butuh laporan keuangan. Nah, misalnya Anggun butuh seperti soalnya ada apa itu namanya, ada pesanan tapi banyak orang yang mudah. Nah, butuh laporan keuangan cepat. Nah, bisa menggunakan Mayop seperti itu ya, bisa menggunakan Mayop karena Mayop kalian masukin data-data langsung laporan keuangan udah langsung jadi otomatis jadi seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu
materi. Materi apa ini? Tentang laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan? Laporan yang dilakukan perusahaan menyajikan kinerja dan posisi keuangan pada suatu titik waktu. Ya, jadi di sini laporan yang disajikan manajemen perusahaan di mana untuk mengetahui posisi keuangannya. Nah, kemudian ini ada bagian-bagian atau laporan keuangan ini menurut PSAK itu ada apa aja? Yang pertama ada laporan laba rugi atau profit and loss statement. Kemudian yang selanjutnya ada laporan perubahan modal. Dan yang ketiga ada laporan arus kas atau statement of cash flow. Dan yang terakhir adalah catatan laba atas laporan keuangan atau CLK. Nah, selanjutnya bahas dulu ya, apa sih laporan laba rugi atau profit and loss? Di mana laporan laba rugi ini laporan merupakan ringkasan pendapatan perusahaan, kemudian pengeluaran perusahaan. Nah, di mana laporan laba rugi ini menggambarkan keuntungan atau kerugian serta pendapatan bersih yang dihasilkan selama 1 tahun atau 1 periode. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada neraca. Nah, neraca ini membantu pemilik atau stakeholder yang dapat menganalisis atau mengevaluasi posisi keuangan. Di sini itu kemampuan membayar kebutuhan operasional dalam bisnis. Nah, untuk selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini merupakan laporan yang menggambarkan perubahan modal perusahaan pada periode tertentu. Nah, selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas di sini menggambarkan atau menginformasikan aliran masuk atau keluarnya kas. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini membantu menginformasikan tambahan ke bagian akhir laporan keuangan, yaitu menjelaskan atau perhitungan item tertentu pada laporan keuangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang Ibu akan menampilkan video pembelajaran bagaimana cara menampilkan laporan keuangan di Mayo. Kira-kira seperti apa? Ibu matikan dulu ya lampunya ya. Iya. Bagaimana cara menampilkan laporan keuangan di Mayo Accounting Plus versi 18 Education? Harap kalian perhatikan ya. Nah, langkah-langkah pertama itu adalah kita masuk ke menu report yang ada di atas, oke? Kemudian kita pilih index to report. Nah, yang pertama yang akan kita tampilkan adalah laporan laba rugi atau biasa disebut dengan statement atau profit and loss statement. Maksudnya, jadi report, index to report, kemudian di tab account. Nah, di tab account ini kita cari yang namanya profit and loss. Kemudian kita pilih profit and loss accrual, lalu kalian pilih display. Nah, pada saat klik display, di sini ada date from. Pastikan date from kalian itu mengikuti periode akuntansi ya, karena periode akuntansi di Indonesia itu biasanya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Makanya di sini date from kita ubah menjadi tanggalnya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, kalau sudah, seperti tadi saya sudah informasikan bahwa di laporan laba rugi itu terdapat pendapatan dan beban-beban perusahaan seperti yang bisa kalian lihat di sini. Oke, apa yang penting dari laporan keuangan ini? Yang penting dari laporan laba rugi ini adalah di mana kita bisa mengetahui net profit atau laba bersih atau rugi bersih yang didapat atau yang diderita oleh perusahaan. Dimana kalau kita lihat di sini, perusahaan mendapatkan laba senilai 233.820.000. Ini yang merupakan sumber penting untuk perusahaan dalam mengambil kebijakan-kebijakan akuntansi. Oke, itu untuk profit and loss. Kemudian selanjutnya kita tampilkan laporan neraca atau biasa dikenal dengan balance sheet ya. Oke, kalian sama
masuknya seperti tadi ya, tinggal masuk ke report, kemudian pilih index to report, lalu masih di tab account. Nah, di sini ada balance sheet. Kita pilih balance sheet dan kita klik standar balance sheet. Kemudian kalian pilih display. Nah, untuk balance sheet ini biarkan as of-nya per 31 Desember 2018 karena di sini kita membuat laporan keuangan per 31 Desember. Tadi saya sudah menginformasikan bahwa di balance sheet atau di laporan neraca itu meliputi 3 unsur, yaitu aset, liability, dan equity. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini ada aset, kemudian ini adalah liability, dan ini adalah equity. Itu adalah cara menampilkan balance sheet atau laporan neraca. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah laporan arus kas, di mana laporannya hampir sama dengan yang tadi, yaitu masuknya ke report, lalu kita pilih index to report. Nah, kita pilihnya di tab banking. Oke, kalau tadi di tab account, nah sekarang kita pilih di tab banking, kemudian kita pilih yang check and deposit. Di sini ada check and deposit, lalu kalian pilih statement of cash flow, kemudian tinggal display. Di sini juga pastikan ya date from-nya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tadi saya sudah mengingatkan bahwa laporan arus kas itu menginformasikan mengenai aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Tadi juga saya sudah menginformasikan bahwa terdapat 3 aktivitas di dalam laporan arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini seperti kalian bisa lihat, cash flow from operating activities, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan atau biasa disebut dengan financing. Kalau sudah, kita bisa melihat di sini arus kas senilai 282.120.000 ini ya, sumbernya itu dari mana saja dan digunakan untuk apa saja. Itu oke. Itu untuk langkah-langkah menampilkan laporan keuangan di Maya Accounting Plus versi 18. Nah, barusan kalian telah menyaksikan video pembelajaran. Bagaimana kira-kira apa aja yang ditampilkan? Laporan laba rugi, laporan neraca, kemudian laporan arus kas. Kenapa kalau laporan perubahan modal tidak ditampilkan? karena itu sudah ada di laporan neraca. Ya, karena sudah ada di laporan neraca. Ya, tadi yang dikatakan Ahmada. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam proyek. Proyek apa? Menantikan laporan keuangan. Nah, sebelum itu Bu Ana ingin membagi kelompoknya ya. Kelompok terakhir itu ada Karlina, selanjutnya ada Nanda Hamidah, kemudian Lasmiati dan Najwa. Nah, untuk selanjutnya Bu Ana ingin membagi LKPD ya. Nanti kalian kerjakan bersama kelompoknya. Ada kedapatan semua? Nah, silakan kalian desain rancangan laporan keuangannya ditampilkan yang berasal dari Mayop. Nah, kemudian silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Bisa dibuka, kalian bisa browsing lewat internet, kemudian bisa lewat buku. Nah, untuk website yang di internet nanti Ibu kirim ya linknya, kalian bisa membuka referensi yang Ibu kirim. Profit and loss. Display report.
Ayo sambil didiskusikan, ayo sampai itu yang bikin PowerPoint ini siapa? Ayo didiskusikan dulu apa ada. Nanti kalau yang sudah bisa dikirim ke WA ya. Presentasinya sudah. Motivasi kelas. Oke, sana mereka. Nah ya, sambil didiskusikan, ayo. Gimana cara melanjutkannya? Ayo deh, sambil didiskusikan. Sambil pelanggannya ya. Ini gimana? Bisa tidak? Apa temanya sekarang? Ya boleh pakai kansanya, pakai HP bisa, tapi diskusi lo ya. Ayo diskusinya ada. Bisa nggak? Ayo, yang ini. Ini sambil ditulis, ayo. Jobsitnya sambil dikerjakan ya. Ya. Sambil ditulis. Gunakan bolpen. Ya, pengertian boleh tuliskan. Ayo, diskusikan. Bisa didiskusikan ya.
Udah, ini kirim baca. Ya, gitu. Tidak kasih di bawah. Ayu, bagaimana? Nah, ditambah laporan apa itu namanya, salah langkah-langkah boleh. Dan itu dilakukan videonya. Boleh. Ya, yuk, siapa dulu yang mau maju? Saya sebenarnya. Sini dulu. Nah, itu udah. Nah, ini ya. Ya. Saya menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Expand akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai menampilkan laporan keuangan pada Mayo. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement, yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur berupa pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau defisit. Langkah-langkah untuk menampilkan laporan laba rugi pada Mayok, yang pertama itu klik report, kemudian klik index report, kemudian pilih account, kemudian pilih profit and loss, yaitu pada profit and loss yang ada tanda kurung aktual, kemudian klik display, kemudian check date, yaitu periode mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian klik send to, kemudian klik PDF, kemudian klik folder yang sudah kalian buat. Jika belum, silakan buat di folder, kemudian klik send. Selanjutnya yaitu ada laporan neraca atau balance sheet, yaitu laporan berbentuk sistematis yang berisi tentang aktiva, utang, dan modal dari suatu perusahaan dalam suatu periode. Kemudian neraca berisi sumber daya perusahaan atau aset perusahaan, kewajiban atau utang ekonomi, ekuitas, dan hubungan antar item-item ini. Kemudian langkah-langkah menampilkan laporan neraca pada Mayok. Klik report, kemudian index report, kemudian klik tab account, kemudian pilih standar balance sheet, kemudian klik display, kemudian klik send to, kemudian pilih PDF, kemudian simpan di folder yang sudah kalian buat, kemudian klik save. Selanjutnya yaitu ada laporan arus kas, yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan dari suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran baik masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Langkah-langkah untuk menentuinya antara lain klik report, kemudian klik index report, kemudian klik tab banking, kemudian pilih statement of cash flow, kemudian klik display, kemudian check date, yaitu untuk tanggalnya pilih yang 31 Desember, kemudian klik send to, kemudian pilih PDF, kemudian simpan di folder yang sudah kalian buat, kemudian klik save. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan? Apabila pada saat prarekonsil pendapatan bunga
apabila out of balance-nya tidak nol, bagaimana solusi untuk menolkan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Izin menjawab bisa dari berbagai kemungkinan, misalnya saja pada pengisian bank statement head tidak diisi tanggal akhir periode yaitu tanggal 31 bulan 12 tahun 2016. Bisa diterima? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tidak ada quotes. Tidak Ada kata-kata. kata-kata. Oh, tumben sekali ini apa ada? Itu tapi stop. Yuk kau ke harta tahta. Mas Bayu. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang mengukur keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan laba rugi biasanya dibuat setiap bulan, kuartal, dan tahun. Laporan laba rugi berisi pendapatan, keuntungan, laba sebelum pajak, komponen laporan laba rugi, kerugian, harga pokok penjualan, dan biaya operasional. Langkah mengentri laporan laba rugi. Yang pertama, klik report, lalu pilih index to report, klik account, lalu pilih profit and loss atau accrual. Klik display, lalu cek date from tanggal 1 bulan Januari 2016 ke tanggal 31 Desember tahun 2016. Klik send to, pilih PDF, pilih folder kalian lalu klik send. Kemudian yang kedua adalah neraca. Neraca adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aktiva, kewajiban-kewajibannya atau hutang dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau modal pemilik pada suatu saat tertentu. Neraca berisi sumber daya perusahaan atau aset perusahaan, kewajiban atau hutang ekonomi, dan ekuitas. Langkah mengentri neraca. Klik report, pilih indeks report, klik account, pilih standar balance sheet, kemudian klik display, klik send to, pilih PDF, pilih folder kalian, kemudian klik save. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar untuk perusahaan. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktiva operasi, pendanaan, dan transitori yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Langkah mengentri laporan arus kas. Yang pertama, klik report, pilih index to report, klik banking, pilih statement of cash flow, klik display, lalu cek tanggal dari 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016. Lalu klik send to, pilih PDF, pilih folder kalian, dan klik save. Baik, silakan. Kami akan membuka sesi pertanyaan, bukan curhatan, jadi tidak usah baca lebar. Izin bertanya, saya perkenalkan nama saya Rahmat Mustafa dari kelompok 3 ingin bertanya. Saat mencoba menampilkan laporan keuangan tadi tidak ada isinya atau kosong, kira-kira bagaimana solusi menghadapi permasalahan tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami izin diskusikan.
klik display sebelumnya harus dilihat apakah berada sudah sesuai atau belum. Saya terima. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Ella dari kelompok expense untuk menangani. Berarti kelompok kami sudah mengikuti sesuai periode yaitu 2016. Kami mohon instruksi. Izin menjawab, memang benar periode yang diisi 2016. Namun yang harus dilihat lagi pada kolom head tertera dari 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016. Apabila salah memasukkan kolom head, maka memang tidak akan tampil laporan keuangannya, bahkan ada akan yang bernilai nol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ya, kami buka sesi pertanyaan bukan karena ada yang suka cerita. Enggak. Baik, saya Syifa Usana, izin menjawab tanggapan dari kelompok kita. Untuk perbaikan apabila terjadi kesalahan entry, bisa menuju menu transaction jurnal, kemudian mencari transaksi yang salah, lalu klik panah, kemudian entry nominal yang salah, kemudian klik OK. Apakah masih terima? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban. Korban ya. Ini kurang menceng ya, ini ya. Kalau itu kibatnya. Iya, kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya. Yang korbannya saya tanya. Ya Allah, melasihkan Iya, setannya tertuduh ya. Padahal setan itu hanya menggoda ya. Ini berhasil tergoda. Aduh, dia seribu. Terus sekali lagi saya ucapkan untuk semua kelompok ya. Dan banyak sekali pemaparan dari proyek yang kalian kerjakan. Ada tampilan namanya laporan keuangan ya, laba rugi, neraca, kemudian ada haruskan dan ditampilkan oleh kalian hasil proyeknya. Ada yang tadi hanya cuma formatnya ya, tidak ada angkanya. Bisa ada juga yang menampilkan nominalnya. Itu jadi kalian saat menginputkan waktu mengerjakan proyek seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dijelaskan. Nah, karena tidak ada yang bertanya, maka untuk hari ini waktunya ya silakan kalian ini refleksinya, yaitu silakan buka krisisnya. Bu Ana sudah share di grup ya? Iya. Sudah ya? Atau bisa diketik dengan saya sendiri-sendiri.
Iya nangis. Master party itu yang adaptasi. Selamat ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, silakan siapa yang mau mereview. Kira-kira pembelajaran hari ini itu kira-kira apa aja yang kalian dapat? Saya Oh ya, Anggun silakan. pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Hari ini mengenai menampilkan laporan keuangan dengan menggunakan menu report dimensiku report. Ya. Jadi betul ya, hari ini kita itu belajar cara menampilkan, kemudian menganalisis laporan keuangan. Ada laporan keuangan apa aja yang kita pelajari tadi? Laporan resmi neraca. Ada laporan arus kas, laba rugi, kemudian Neraca. Nah, semoga pembelajaran ini bermanfaat ya. Nah, jangan lupa kalian juga harus jaga kesehatan. Materinya masuk karena ini kan laporan keuangan ya. Nah, diharapkan kalian ini laporan keuangan bisa bermanfaat setelah kalian lulus sekolah. Seperti itu ya. Nah, jangan lupa tetap apa itu namanya menggali informasi karena sekarang apa itu ya kecanggihan teknologi itu semakin berkembang. Kalau kita tidak mencari sendiri ya kita akan ketinggalan. Nah, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang data baru tapi perusahaan manufaktur. Kalau ini kan perusahaan dagang. Nah, untuk pertemuan selanjutnya adalah perusahaan manufaktur. Seperti itu, semoga dapat bermanfaat. Kalau ada salah minta maaf ya. Silakan wakil ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kita tetapi yang duduk di depan duduk siap. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila